Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ya, duduk. makasih Bu. Ini Mbak yang kemarin saya minta WA di Iya. stadion ya, yang udah WA-an kita buat kesini katanya ya Mbak Cindy. Iya. Mbak Cindy kan ya namanya, kita kan sudah berkenalan ya di Iya. WA. Udah tahu alamatnya. Tadi kesasar nggak ke jalan ke sini? Enggak, udah nanya-nanya orang. Iya, emang yang penting udah tahu pagernya aja warna hijau. Ya. Jadi gini Mbak Cindy, kan jadi saya kan minta WA Mbak Cindy. Terus ternyata kita di WA kan sudah bercerita ya sedikit, bisa sedikit. Kalian Mbak Cindy ke sini meminta untuk mengentaskan permasalahan ya. Betul. Iya. Jadi sebelumnya nih Mbak Cindy, saya itu kan nanya ke Mbak Cindy, kenapa Mbak Cindy tuh setiap hari kok saya lihat di stadion olahraga terus gitu, hampir setiap hari itu dari siang sampai sore gitu. Tujuan Mbak Cindy itu sebenarnya untuk apa gitu? Apa mau mendaftar kedinasan atau apa gitu? Saya malu Bu sama teman-teman saya suka diejek karena saya gendut, saya berjerawat gitu, jadi saya nggak pede. Dibully gitu Iya. ya. Permasalahan ini yang Kayak body shaming gitu. di kalangan remaja tuh emang permasalahannya yaitu Iya. pembulian gitu. Iya, jadi sebelum kita lebih memasuki ke permasalahan, kita sepakatkan waktu dulu ya Mbak Cindy biar efektif. Kira-kira mau berapa menit Mbak Cindy? 40 menit aja. 40 menit ya. Iya, jadi kan Mbak Cindy kesini juga kan tahu kan, karena kita kan sudah bercerita di WA. Iya. Kalau ibu ini ya ada seorang konselor gitu, jadi bisa mengataskan permasalahan Mbak Cindy. Insya Allah ya Mbak Cindy, supaya Mbak Cindy plong gitu kan. Jadi korban pembulian itu kira-kira sudah berapa lama Mbak Cindy jadi korban pembulian? Kurang lebih setahun. Setahun. Mbak Cindy ini masih sekolah atau gimana? Masih. SMA ya? Iya, kelas 3. Kelas 3. Jadi Mbak Cindy dibully abis-abisan sama teman Mbak Cindy. Pantesan saya melihat Mbak Cindy itu setiap hari olahraga gitu. Iya. Ada apa? Tapi di sana Mbak Cindy pede, tetap pede apa Mbak Cindy melawan teman Mbak Cindy atau bagaimana? Kalau saya sih kurang percaya diri dan saya diem aja, nggak melawan apa-apa. Jadi tidak melawan ya Mbak Cindy. Ya, jadi jangan dilawan yang kalau yang begitu ya Mbak Cindy. Biarkan saja seperti itu. Nah, Ibu berikan contoh aja ya. Mbak Cindy kalau dibully atau dihina sama temannya, Mbak Cindy jangan berputus asa, tetap percaya diri. Mbak Cindy, ya benar Mbak Cindy, tujuan Mbak Cindy olahraga itu untuk mengecilkan badan gitu kan ya. Ya, Mbak Cindy harus membuktikan pada orang yang membuli Mbak Cindy bahwa Mbak Cindy itu bisa gitu, bisa tidak seperti yang mereka hina kepada Mbak Cindy gitu. Bisa Mbak Cindy juga harus membuktikan, bukan hanya membuktikan di fisik Mbak Cindy saja, tetapi di akademik Mbak Cindy juga, bahwa saya nih si korban pembulian, saya bisa lebih dari kamu loh gitu. Dan Mbak Cindy tuh harus percaya diri bahwa yang membuli Mbak Cindy itu belum tentu benar, belum tentu lebih baik dari Mbak Cindy gitu kan. Dia mungkin fisiknya oke lah ya, body goals gitu, cantik, putih gitu. Atau yang kalau yang laki juga ada yang membuli, Iya. mungkin dia ganteng atau apa gitu ya, oke aja, tapi akademik dia nol. Untuk apa ke depannya gitu kan. Modal fisik cantik aja nggak cukup kalau otaknya nol gitu ya Mbak Cindy. Jadi Mbak Cindy harus percaya diri gitu, dan harus tingkatkan di akademik Mbak Cindy juga itu. Terus prestasi Mbak Cindy ditingkatkan. Nah, benar Mbak Cindy olahraga, tetapi olahraga itu dijadwalkan ya Mbak Cindy. Jadi jangan terlalu setiap hari gitu. Mbak Cindy jadwalkan seminggu 3 kali atau 4 kali gitu, sesuai kebutuhan fisik Mbak Cindy juga. Jangan terlalu diporsir ya Mbak Cindy. Terus juga
Ibu memberi contoh saja ya, Tina Tun gitu kan. Tina Tun dulu, anak sini tahu kan artis Tina Tun. Dia itu gemuk banget badannya, gemuk, dan dia tuh di sekolahan dia dibully abis-abisan gitu sama teman-temannya atau sama fansnya gitu kan. Banyak sih fansnya yang menghina Tina Tun gemuk dan lain-lain. Tapi dia pembulian itu dia dari hinaan orang-orang itu dijadikan motivasi ke depannya untuk dia. Orang tuh menghina saya tuh karena saya gendut gitu, karena saya nggak cantik. Tapi mereka nggak tahu kalau saya ini punya kelebihan dari semua itu gitu. Akademiknya dia bagus, prestasi dia bagus, dan akhirnya dia menjaga pola makan dia, menjaga pola hidup dia, sehingga dia badannya jadi bagus, prestasinya oke, dan namanya juga semakin naik daun gitu ya kan. Jadi Mbak Cindy itu juga harus belajar dari artis Tina Tun itu gitu, karena dia nggak putus asa gitu. Jadi Mbak Cindy jangan terlalu berputus asa ya Mbak Cindy. Kalau Mbak Cindy dihina, dibully itu jadikan motivasi saja gitu, yang sudah Ibu bilang tadi gitu. Mbak Cindy kan sepertinya akademiknya bagus ya Mbak Cindy, waktu bercerita di itu WA kita kemarin. Nah itu, jadi yang menghina Mbak Cindy itu belum tentu lebih dari Mbak Cindy gitu. Jadi sekarang Mbak Cindy atur pola makan, terutama atur pola hidup, olahraga yang secukupnya, yang pas di fisik Mbak Cindy gitu. Jangan terlalu berat, nanti kan kalau terlalu berat Mbak Cindy tidak kuat fisiknya, seperti itu. Sesuai kebutuhan Mbak Cindy saja. Jadi Mbak Cindy juga tidak tidak terlalu kecapean juga nantinya gitu. Dan jaga pola makan itu bukan berarti Mbak Cindy nggak makan ya. Jaga pola makan itu Mbak Cindy lebih dikurangin sedikit gitu dari yang biasanya Mbak Cindy makan gitu. Tetap makan, dan terutama makan sayur dan buah ya Mbak Cindy gitu. Jadi gitu ya Mbak Cindy, yang sudah Ibu jelaskan tadi gitu. Mbak Cindy ya bolehlah, kita harus mencontoh lah salah satu orang gitu untuk jadi motivasi kita, yang tadi Ibu kasih tahu tadi, Mbak Tina Tun gitu ya. Udah kan sangat gemuk gitu. Jadi Mbak Cindy tetap semangat ya, melawan pembulian itu ya Mbak Cindy. Jadikan motivasi anak Cindy itu gitu, dan putus asa dan tetap percaya diri gitu. Lebih tingkatkan saja prestasi Mbak Cindy gitu, untuk membuktikan pada mereka kalau Mbak Cindy itu lebih bisa lebih dari mereka gitu ya. Bagaimana Nak Cindy perasaannya setelah mengikuti layanan konseling hari ini? Ya rasanya plong, terus lebih bisa percaya diri lagi. Masa terentaskan ya masalahnya ya, jadi Mbak Cindy lebih bisa percaya diri ya. Nah Mbak Cindy akan menerapkan yang Ibu beri layanan tadi? Iya pasti. Iya gitu. Alhamdulillah ya kalau Nak Cindy bisa nerima yang Ibu berikan tadi gitu. Terus Nak Cindy akan menerapkannya ya, alhamdulillah gitu. Jadi Nak Cindy, siapa yang Nak Cindy akan ambil contoh untuk jadi motivasi Nak Cindy? Ya Mbak Tina Tun tadi. Mbak Tina Tun tadi ya. Ya alhamdulillah gitu. Ibu juga ikut senang, Ibu ikut merasa klien Ibu merasa terentasi gitu ya. Ibu juga senang gitu ya, tentu saja gitu ya Nak Cindy. Ya sudah, kalau Nak Cindy sudah merasa terentasi permasalahannya, kalau memang belum merasa terentasi, besok Nak Cindy datang lagi ke tempat Ibu, nggak apa-apa. Nak Cindy chatting Ibu aja, meskipun kita baru kenal, tapi anggap aja kita sudah kenal lama gitu ya Nak Cindy. Jadi tidak canggung lagi gitu kan. Kalau Nak Cindy itu yang Ibu tadi kasih tahu, kalau Nak Cindy emang benar-benar belum merasa terentasi, kok saya masih kurang percaya diri sih, saya masih kurang ini, saya kurang masih ini, Nak Cindy datang kemari, nggak apa-apa. Sampai masalah Nak Cindy itu benar-benar terentasi gitu, Nak Cindy datang lagi ke tempat Ibu ya. Iya. Udah gitu aja. Kalau emang benar-benar sudah merasa terentaskan, kita tutup layanan pada hari ini ya Nak Cindy. Iya. Tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi pulang
ya Bu. Oh, langsung pulang Iya. ya. Ya udah hati-hati ya Nak Iya. Cindy, sepertinya sudah mendung. Hati-hati Iya, di Bu. jalan Nak Cindy. Iya.